Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ifdal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqiru minadh dhalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihuna yawma liqa'ih. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Dialah Tuhan kita yang menghendaki segala sesuatu yang ada. Semoga di pagi hari ini kita mendapat berkah dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'at. Hadirin sidang pengajian kuliah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari yang kedua bulan puasa Allah menakdirkan kita bertemu di tempat yang sangat mulia. Insyaallah pengajian ini insyaallah sedikit mengulas tentang zikrullah. Puasa merupakan ibadah yang sungguh sangat istimewa, sehingga keistimewaan bulan puasa, sekalipun kita tidur, maka tidurnya pun dicatat sebagai ibadah. Pagi tidur, bangun duhur, setelah duhur tidur lagi, setelah asar sholat, setelah asar sholat tidur lagi, bangun maghrib. Secara hukum fikih insyaallah saumnya sah dan insyaallah saumnya dapat pahala, dan insyaallah tidurnya pun bernilai ibadah. Itulah kelebihan ibadah puasa. Oleh karena itu, di bulan yang sangat istimewa ini, yuk kita perbanyak mengabdikan diri kepada Allah, di antaranya dengan memperbanyak zikir. Jangan lewatkan zikir kepada Allah di bulan puasa yang sangat indah ini. Jadikan puasa Ramadan ini Ramadan yang paling indah, Ramadan yang paling baik, sehingga dari mulai pagi, siang, malam perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah. Allah pun sudah menjanjikan pahala yang langsung kontan datang kepada orang yang hatinya, lisannya penuh dengan zikrullah. Ala inna bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Serumit masalah apapun
pasti ketika kita, lisan kita, hati kita, kalbu kita banyak zikrullah, insya Allah Allah akan memberi kontan langsung ketenangan jiwa. Saking pentingnya zikir kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil tidur. Inilah kehebatan zikir, tanpa dibatasi dengan waktu, tanpa dibatasi dengan aktivitas. Boleh aktivitas dohir kita kemanapun, sedang apapun, tapi lisan dan kalbu kita tetap zikrullah, mengingat Allah. Itu saking pentingnya zikir kepada Allah. Dan Allah menjanjikan ketika lisan hati kita penuh dengan zikir, Allah memberi kontan, kalbu kita akan mendapati ketenangan. Hadirin ahli pengajian yang dirahmati Allah, kita harus meyakini setiap orang itu pasti punya banyak masalah. Semakin banyak materi yang Allah titipkan, pasti banyak masalah. Setinggi apapun jabatan, pasti di sana banyak masalah. Jangan dikira orang lain tidak punya masalah. Masalah itu banyak, dan Allah mengukur setiap masalah yang Allah beri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah Maha Adil, Allah bijaksana. Allah tidak mungkin memberi satu ujian dan masalah melebihi batas kemampuan orang tersebut. Tapi sehebat apapun masalah yang datang kepada kita, hati kita, kalbu kita zikrullah, insya Allah Allah akan memberi ketenangan kepada kita. Itulah pentingnya zikir. Allah memberi ketenangan jiwa. Di mana permasalahan sekarang semakin banyak. Ada orang yang diuji, diberi masalah dengan kesehatan. Ada yang diuji dengan keluarga. Ada yang diuji dengan materi. Bahkan ada yang diuji dengan semuanya. Kesehatan iya, keluarga iya, materi iya. Tapi harus diingat, orang yang paling banyak mendapati musibah, orang yang paling banyak mendapati kesulitan, tiada lain dan tiada bukan adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul mengatakan, ana aksarun nasi balaan, kamilah orang yang paling banyak mendapati masalah. Tapi ingat, sehebat apapun masalah yang diterima oleh Rasul, dalam rumah tangga Rasul, Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Betapa luar biasa masalah yang diterima oleh Rasul, tapi Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Itulah kontannya Allah langsung memberi kepada hamba yang kalbunya langsung zikrullah. Hadirin ahli pengajian yang dirahmati Allah, sekalipun ibadah sholat, aqimis sholat li dzikri, ternyata sholat yang luar biasa yang merupakan pondasi dan tiang agama, tetap intinya adalah zikrullah, mengingat Allah. Sehingga hikmah yang lain dari ketika seorang hamba zikrullah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, zikirlah kalian. Allah menjanjikan, adzkurkum, aku pun akan mengingat kalian. Berzikirlah kepadaku, jaminan dari Allah, adzkurkum, aku pun akan mengingat kalian. Kalian dekat kepadaku satu langkah, kami lebih dekat kepada kalian. Itu jaminan dari Allah. Bahkan
Musannif kitab Alfiyah mengatakan, dzikrullah abdahu yasur, parfa bidomin wasiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur. Zikirnya Allah, ingatnya Allah kepada hamba, yasur, itu membuat bahagia hamba tersebut. Ini adalah keutamaan zikir. Hati kita diberi apapun musibah, sehebat apapun masalah, ketika lisan kita, qalbu kita zikrullah, insyaallah akan bahagia dan akan senang. Yang kedua, hikmah dari zikir yang tak kalah penting. Zikrullah, zikir kepada Allah itu merupakan suplemen kebutuhan qalbu, kebutuhan batin. Seperti halnya dohir kita, tubuh kita, dohir kita butuh vitamin, butuh suplemen. Kita butuh nutrisi tubuh kita. Sama ruh kita, qalbu kita butuh suplemen. Suplemen yang paling hebat itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Gak terbayang kalau tubuh kita vitaminnya kurang, suplemennya kurang, akan mengalami masalah dalam tubuh kita. Pasti akan banyak penyakit yang akan datang. Tubuh kita akan lemas, tubuh kita akan kekurangan tenaga dan akan kekurangan gairah, tidak bisa bekerja apapun karena tubuh kita kurang suplemen, kurang vitamin dan sebagainya. Sama, ruhani kita pun sama, butuh suplemen, butuh nutrisi, butuh vitamin. Vitamin yang paling pokok adalah zikrullah. Ruh kita butuh vitamin, vitaminnya adalah zikrullah. Bisa dilihat oleh kita betapa banyak umat Islam yang mengaku Islam, dari kecil Islam, tapi subhanallah kita merasa sedih, tapi tak mampu tubuhnya masuk ke dalam masjid, tak mampu kakinya dilangkahkan menuju kebaikan, tak mampu kakinya dilangkahkan menuju ke pengajian. Kenapa? Karena suplemen qalbunya tidak ada, zikrullahnya tidak ada. Maka bisa dipastikan orang yang lisannya penuh dengan zikrullah, dia akan mampu mengerjakan apapun perintah Allah, sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah, dia akan mampu bergerak, dia akan mampu terus mengupayakan. Kenapa? Karena kalbunya sudah sehat, kalbunya penuh dengan energi. Energi itu datang dari yang namanya zikrullah. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita, udkurullaha dzikran katsira, perbanyaklah zikir kepada Allah siang dan malam. Hati kita jangan lupa ingat Allah, lisan kita jangan pernah kaku mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena ini adalah suplemen. Rasul pun mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Qalbu kita, lisan kita berbarengan, dihujamkan, disatukan, dimasukkan dalam perasaan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah, dan sesungguhnya tidak ada yang patut kita raih kecuali Allah. La matluba illallah, dan tidak ada yang dimaksud menjadi tujuan utama illallah kecuali Allah. Ini perlu dihujamkan dalam batin kita.
Ini perlu sering diucapkan oleh lisan kita dan dihujamkan ke batin kita. Insya Allah dengan zikrullah, zikir kepada Allah siang dan malam, lisan kita terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah membuat kita seimbang dalam kehidupan. Artinya dohir kita sehat, terpenuhi nutrisinya, batin kita pun sehat, terpenuhi nutrisinya oleh zikrullah. Pasti akan mampu melaksanakan perintah Allah, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat. Jangankan urusan yang bersifat biasa, sekalipun itu bersifat luar biasa, pasti dia akan mampu melaksanakan. Kenapa? Karena kolbunya sudah sehat, kolbunya penuh dengan nutrisi, dan nutrisi yang paling utama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin ahli pengajian yang dirahmati Allah, para ulama menganjurkan kita dalam berzikir itu kita punya komitmen, artinya punya kesanggupan dari awal. Ada aturan-aturan, di antaranya siang, pagi, dan malam. Memakai alat bantu yang namanya tasbih. Kalaupun kita gak suka pakai tasbih, maka bisa pakai tangan. Dan urusan tasbih yang sering dipakai oleh orang-orang yang ahli dalam berzikir itu tidak bisa diragukan lagi, diperbolehkan, dan memang sangat dianjurkan. Kalau itu sangat membantu kita dalam zikrullah. Walau ada sebagian yang memang tidak suka memakai tasbih, maka silakan menggunakan jari kita. Pagi diisi dengan istighfar, diteruskan dengan sholawat, lalu diteruskan dengan tahlil. Sorenya sama istighfar, lalu sholawat, dan diteruskan dengan tahlil. Zikrullah itu mangga, tidak harus kalimat tahlil la ilaha illallah, bisa dengan istighfar, bisa dengan sholawat, bisa dengan baca Quran, atau dengan doa-doa apapun, tapi tetap tujuannya sama. Walaupun itu kalimatnya kalimat istighfar, walaupun dohirnya adalah kalimat sholawat, tapi hakikatnya adalah zikrullah, mengingatkan kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah. Walaupun dohirnya itu adalah sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap itu pun masuk dalam kategori zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Yang paling penting dalam zikrullah, yuk kita sama-sama berkomitmen, punya janji kepada diri pribadi, karena kita butuh zikrullah. Ayo sehatkan rohani kita, sehatkan kalbu kita, kalau kita mau hidup seimbang dengan zikrullah. Sehatkan kalbu kita dengan zikrullah. Rugi, celaka kalau kita hidup tidak seimbang, hanya terus dengan urusan duniawi, hanya terus mengumpulkan pundi-pundi dan materi, sedangkan kita lupa kita hidup tidak selamanya. Kita akan menghadap Allah, kita akan kembali kepada Allah, karena hakikatnya kita dari Allah. Dipastikan kita akan kembali kepada Allah, dan dipastikan orang yang kalbunya sakit ataupun kalbunya mati, dipastikan dia hidup di sana akan penuh dengan kesengsaraan, karena hidupnya tidak seimbang, tidak mampu melihat ke depan. Dilihatnya hanya sekarang, dilihatnya nanti ketika masa tua,
Dilihatnya hanya anak-anak dan cucu dan menantu, tapi tidak dilihat bagaimana kita di alam barzah, bagaimana kita ketika sakaratul maut datang, bagaimana ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka, bagaimana kita ketika melewati sirat, bagaimana ketika nanti manusia diputuskan oleh Allah, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Dan dipastikan orang yang hidupnya tidak seimbang, kalbunya rusak, kalbunya mati, kalbunya hancur, dipastikan dia akan penuh dengan kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dipastikan orang yang kalbunya sahih, hatinya penuh dengan energi, kalbunya penuh dengan zikrullah, jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti di alam barzah, di dunia pun dia akan menikmati kehidupan ini dengan indah. Sehebat apapun masalah, pasti dia akan tersenyum karena yakin yang memberi masalah adalah Allah, dialah sang kekasih. Orang yang kalbunya terbuka, kalbunya dekat dengan Allah, diberi masalah, diberi ujian, itu dia akan tersenyum. Kenapa? Karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak takut kematian. Justru kematian adalah sesuatu yang dirindukan, karena dia akan ketemu dengan sang kekasih, dia akan ketemu dengan Allah. Orang lain pada nangis, dia akan tersenyum. Itulah orang yang kalbunya sahih, itulah orang yang hidupnya penuh dengan zikrullah. Oleh karena itu, hiasi diri kita pagi, siang, dan malam dengan zikrullah. Baik zikrullah dengan lisan, yang terutama adalah dengan kalbu kita, dengan rasa, dengan hati dan pikiran kita. Selamanya dalam hati la ilaha illallah. Mungkin sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.